gorengnya ini loh, Sam. Oke, selamat malam para pemirsa. Kita ketemu lagi di PBB TV, channel yang mengedukasi masyarakat tentang apa saja. Kembali kita di obrolan malam Rebu, ya, di angkringan BM yang masih sama dengan bapak-bapak semuanya dalam kondisi yang sangat santai, sangat rileks ya, karena kita sambil ngeteh, sambil ngelinting rokok ya toh, karena kita di angkringan BM. Nah, setiap malam Rebu kita selalu ngobrolin tentang kritis politik. Seperti yang mungkin di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang politik janji-janji ya, janji-janji politik dari Capres. Malam ini kita akan ada satu topik atau mungkin satu isu yang mungkin kita akan minta pendapat dari bapak-bapak ini ya, analisanya gitu ya. Walaupun kita ini orang biasa, orang awam, tapi boleh dong kita memberikan analisa ya toh, analisa abul-abul. Masa yang analisa para pakar-pakar doang, nah, kita kan boleh. Terlepas itu nanti benar atau tidak, tepat atau tidak, itu tidak penting. Yang paling penting adalah dan paling utama adalah masyarakat teredukasi bahwa kita tidak boleh sembarangan dalam menelan informasi politik, apalagi dalam masa-masa pemilu ya, seperti tahun ini dan tahun depan. Oke, malam ini kita akan mencoba untuk beropini gitu ya. Dan sekali lagi saya disclaim dulu ya, bahwa ini adalah opini pribadi. Jadi ini tidak mewakili salah satu pasangan, tidak mewakili salah satu partai dan golongan apapun ya. Jadi nanti silahkan nanti Bapak beropini, dan teman-teman pemirsa bisa komen gitu kan terkait pendapatnya, itu akan sangat bagus sekali dan memberi satu wacana atau pandangan yang baik untuk iklim demokrasi kita. Hari ini atau malam ini kita akan beropini tentang, nah ini yang paling hangat ya, karena sebentar lagi sudah pendaftaran Capres ya. Tetapi ada dua kandidat ya, dua baca pres itu yang belum ada wakilnya. Nah, nanti kita akan membahas siapa cawapres dari dua baca pres ini kan. Tapi mungkin sebelum itu juga ini ada informasi terbaru atau kabar terbaru, dan pemirsa mungkin tahu bahwa MK itu ada orang bilang, saya nggak boleh bilang ya, Mahkamah Konstitusi lah ya, itu ada yang bilang kalkulator, ada yang keluarga gitu kan ya, tapi Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan ya terkait dengan gugatan di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang pemilu. Yang menjadi heboh itu sebetulnya tidak semata-mata putusannya, tetapi karena ada perubahan yang sangat mendadak ya. Jadi kalau orang bilang esok tempe, sore tahu susur gitu. Jadi berbeda. Awalnya MK menolak bahwa capres dan cawapres itu terkait dengan usia minimal itu 40 tahun gitu ya. Tetapi kemudian diubah di amar putusannya bahwa selama berpengalaman atau memiliki pengalaman menjadi kepala daerah meskipun di bawah 40 tahun tetap bisa mencalonkan. Nah, ini yang menarik, ini nanti mungkin akan saling nyambung ya terkait nanti siapa cawapres yang akan mendampingi dua baca pres tadi yang saya sebutkan. Oke, langsung saja gini kita tanyakan, dan saya tidak perlu kenalan ya. Kenalkan karena di episode yang lalu sebenarnya sudah kita kenal, ini pakar-pakar di bidangnya, pakar pikir, pakar gamble dan pakar yang nggak pakai mikir. Ya, langsung saja mungkin nanti dari siapa bapak-bapak punya opini kira-kira satu mungkin terkait putusan MK itu akan
diskusikan. Kedua, nah itu cawapresnya itu sendiri kira-kira siapa. Ini tebak-tebak berarti ya, walaupun nanti salah yang nggak dapat apa-apa, benar juga nggak dapat apa-apa, hanya saja dengan analisa atau mungkin dengan ya menerawang. Kalau orang Jawa bilang gitu ya, ini si A ini pasangannya nanti si ini karena ini itu ya, nanti mungkin bisa jadi gambaran ya. Oke, dari Pak Gufar atau dari Pak Sigit, apakah ada pandangan? Oke, dari saya ya. Oke, silakan Pak. Selamat malam. Ini karena saat ini malam kita ada di angkringan Biwanman. Di depan kita itu angkringan. Nah, kita sambil ya, karena angkringan adalah tempat makan orang kecil lah. Ini simbol di hadapan kita adalah simbol cakro. Simbol orang-orang kecil. Nah, bikin rokok pakai apa namanya nih ya? Manual ya. Lintingan becak. Kalau orang tukang linting itu namanya lintingan becak. Jadi ini pakai tembakau sendiri, semuanya pakai sendiri. Oke, untuk masalah tadi ya, apa? MK, putusan MK nih. Putusan MK yang berubah nih. Kalau saya justru malah apa namanya, aneh kalau misalnya presiden harus di atas 40 tahun, karena itu menjadi tidak sinkron dengan kayak misalnya untuk DPR, anggota DPR kan minimal 21 tahun. DPR saja bisa 21 tahun. Terus kemudian kepala daerah berapa itu? Sepertinya juga bukan 40 tahun kan. Nyatanya Gibran bisa jadi kepala daerah. Ambil Dardak juga. Nah, artinya kepala daerah bisa muda. Walaupun memang presiden itu tidak bisa dibandingkan dengan kepala daerah, tetapi kan dalam hal ini secara jabatan sama-sama memimpin suatu wilayah. Kalau saya kok ya bagusnya memang kalau bisa generasi muda. Kenapa? Justru malah saya pengennya malah kalau bisa usia up-nya yang dibatasi, misalnya 60 tahun. Karena iya. Yang isu pertama kan itu usia atasnya yang dibatasi. Usia atasnya yang harus, menurut saya harus dibatasi. Sama seperti halnya kita kerja itu kan dibatasi sampai 56 kalau nggak salah sekarang. 56 harus BUMN. ASN 60 sekian. 60 sekian itu tergantung 65. Tergantung jabatannya ya. Tergantung posisinya juga. Levelnya dibatasi ya. Dibatasi, atasnya dibatasi. Iya. Atasnya dibatasi, apalagi ini memimpin negara. Yang selamanya cuma owner perusahaan. Di mana dia memimpin seluruh wilayah Indonesia. Dia harus bayangkan kalau semua presiden itu dituntut seperti Pak Jokowi, dia harus mobilitas. Apa namanya, kunjungan kemana-mana dalam waktu 1 minggu non-stop itu. Saya yakin kalau fisiknya nggak oke, umur di atas 60 itu bisa kena tekanan darah tinggi, stroke dan lain sebagainya. Resikonya akan cukup tinggi di situ. Tapi kalau misalnya kita dapat punya presiden 30 misalnya gitu, kenapa enggak kalau misalnya memang dia bisa membuktikan kemampuan dia. Bukan berarti saya setuju kalau Mr. G. Tahu kan yang saya maksud Mr. G? Gofar. Untuk diusulkan jadi cawapres kan. Itu nanti akan jadi, kita bahas juga itu ya. Oh, pasti. Nah, bukan berarti saya menyetujui itu juga ya. Bukan kapasitas saya untuk setuju atau tidak setuju sih. Tetapi kalau menurut saya itu, harapan saya kalau bisa MK menurunkan dari 40 ya. Ya. Dan putusan final kan memang ini di bawah 40 dan itu tadi selama memang punya pengalaman sebagai kepala daerah ya. Dan itu akan diterapkan di pemilu 2024 Mas gitu. Jadi berarti selama dia punya pengalaman, betul. Nah, itu udah menjurus kalau itu. Udah pasti tuh jurusannya ke arah mana itu. Isunya kan begitu tuh. Jadi
ini akan kepentingan satu orang atau satu kelompok begitu ya. Nah, saya juga nggak pengen bilang siapa gitu ya. Tapi kan ini akan jadi kontraproduktif ya bagi demokrasi kalau kita boleh bilang. Artinya apalagi ada isu bahwa salah satu hakim MK itu kan kerabat dari istana gitu. Jadi ya suka tidak suka itu pasti akan ada satu polemik gitu, polemik. Tapi kan memang itu bagian dari budaya kita, budaya terutama mohon maaf termasuk budaya Jawa kan. Budaya Jawa itu kan kita menerapkan ya prioritas ke keluarga dulu. Setelah keluarga, tetangga kanan kiri yang terdekat. Ya. Sebenarnya bukan budaya Jawa, mungkin agama Islam mungkin ya. Sebenarnya bukan budaya yang jelek, tetapi ya, ada tetapinya. Itu maksudnya memprioritaskan orang-orang yang kita tahu kualitasnya, kan intinya itu, memprioritaskan orang-orang yang dekat. Ada tetapinya, tetap ada batasnya, di mana apa bahasa kasarnya kita kenalnya bahasanya nepotisme ya. Tapi selama dia memang the right man on the right place, no problem, nggak masalah. Jadi orang-orang yang diangkat jenderal karena pengalamannya, karena sekarang kalau kita kenal A, kita kenal A, kita tahu B, sama-sama mencalonkan satu posisi. Kita sudah tahu betul seluk-beluknya dia. Kita pasti akan lebih secara kompetensi sama. Kita akan prefer ke dia, itu udah nggak masalah menurut saya, selama dia bener gitu loh, selama dia tidak bahasa ambiarnya tidak melenjani jabatannya gitu loh, gitu kan. Jadi ya selama masih fair lah menurut saya sistem kayak gitu. Ya sebetulnya kalau isunya terkait ya tadinya politik dan sebagainya itu adalah penunjukan, pengangkatan, itu akan jadi polemik besar. Ya. Sementara yang terjadi selama ini yang mungkin kita bisa lihat terkait Gubernur Sumatera Utara, Wali Kota Solo, ketua partai baru itu ya, inisialnya PSI lah gitu kan. Itu kan maksud saya bukan penunjukan, karena artinya kan memang tidak ditunjuk, betul. Pemilihan langsung yang akhirnya ya. orang-orang berbicara masif dan terstruktur. seakan-akan demo itu tadi imagingnya itu demokratis, dipilih sama banyak orang ya. Saya rasa wait and see sih menurut saya, karena Gibran pun ketika memimpin, saya cukup, walaupun bukan orang Solo ya, dan hanya mengkonsumsi media berita ya, nggak ngelihat langsung kinerja dia, saya cukup respect sama hasil yang dia keluarkan. Sama si siapa mantunya itu, Mas Bang siapa? Bobi. Bang Bobi itu juga ya ya masih banyak yang harus dikritisi, tapi bisa mendobrak budaya pemimpin daerah di sana gitu. Itu saya rasa perlu saya respect itu. Di luar casing mereka ring 1 sama ring 1 secara darah gitu kan, sama RI 1. Bentar, kayaknya kita perlu dulu nih. Realnya agak melenceng nih. Iya. Soalnya ini nanti dinasti politik ini. Itu next topic itu. Minggu depan itu. Jangan loncat ya, Pak ya. Jangan loncat. Ya. Kita MK dulu. Ya, MK dulu. Jadi, isunya kan kalau putusan MK itu kan merujuk ke salah satu kepentingan. Menurut banyak orang. Dan tadi Wali Kota Solo kan mungkin digadang-gadang itu menjadi cawapresnya salah satu calon Pak Prabowo. Pak Prabowo, oke. Pak Prabowo. Udah ada fotonya, udah ada posternya. Ya itu, artinya kan itu menjadi di kota Medan. Itu kan menjadi satu polemik gitu loh. Artinya jadi saling digaduk-gaduk gitu. Nah itu kan jadi tidak seakan-akan sudah menabuh genderang perang, padahal jenderalnya belum. Tapi karena kan Gibran itu kan secara resmi sebagai anggota partai PDI kan, anggota partai, sementara anggota partai PDI punya calon presiden dan sendiri, wapresnya sendiri. Apakah terus Gibran istilahnya ke Pak Prabowo? Kalau
kalau dari track record dari Pak Jokowi mestinya anak-anaknya tidak jauh dari Pak Jokowi. Sepertinya kok kayaknya kalau Gibran jadi berkhianat ke PD kayaknya kok kecil kayaknya kemungkinan. Maksudnya di cawapresnya Pak Prabowo ya. Ya itu. Kecuali kalau misalnya memang dari Ibu Mega merestui Gibran jadi bacawa pres Pak Prabowo, tetapi Apakah mungkin? kayaknya nggak mungkin. Apakah mungkin head to head Karena- sama Itu jadi mengkhawatirkan posisi Pak Ganjar. Kan? Kayaknya untuk dapat restu dari Ibu Mega juga berat ya. kecil kemungkinan itu. Tapi juga nggak mungkin ditarik ke arah Pak Ganjar. Karena pasti akan ada beberapa ludah yang harus dia telan. Ya, kalau itu memang banyak kalkulasi politiknya ya. Artinya siapa yang nanti akan jadi cawapresnya Pak Ganjar misalnya. Itu pasti akan perhitungannya banyak, tidak hanya semata-mata itu Kader partai. kader partai aja tidak, tapi juga harus bisa mendulang suara, jadi mesin suara. Kalau Pak Danang nih, nah ini Pak Danang ini salah satu dulu hampir jadi ketua umum partai grosir. Oh, partai grosir. Nanti partainya grosiran pawon bola. ya. Kalau Pak Danang melihatnya gimana nih? Bursa cawapres ini sebagai orang yang selalu belum tepung terigu, gula pasir, itu kira-kira gimana? Kalau saya sih ya, jualannya habis. Omsetnya naik ya. itu ya Siapapun Sebetulnya- capresnya. Nanti tiba saatnya juga. sebetulnya tidak salah juga, artinya setiap orang memiliki pendapat, siapapun presidennya, wakil presidennya, selama usaha itu jalan Yang baik, penting kondisi ekonomi nyaman, jalan aman. baik, ya toh. Itu apa? Tapi tidak apa-apa, oh, ya ini namanya awam ya. Ya, tapi boleh lah. Kalau Pak Gila ada pendapat nggak? Saya melihatnya yang pertama, kenapa putusan MK ini mendekati, ada pertanyaan besar, mendekati waktu pendaftaran bakal calon. Dekat sekali, padahal sama KPU, pemerintah, DPR itu sepakat bahwa pendaftaran itu dimajukan. Sudah dimajukan, ternyata putusannya juga ikut di depannya. Ya ada pendapat dari calon presiden, calon wakil presiden, ini kepentingannya apa sampai harus diputuskan dengan segera dan sebelum pendaftaran calon. Jadi menurut mereka mungkin ada permainan tersembunyi lah. Nah, tapi terlepas dari itu, saya sepakat dengan Pak Ciki tadi bahwa kalau memang diputuskan bahwa calon wakil presiden itu bisa di bawah umur 40, why not? Nah, kita merujuk ke luar negeri lah. Luar negeri itu banyak wakil-wakil presiden yang masih muda-muda. Tapi ya dengan kemampuan, artinya kan dia mampu dan pernah dipilih. Artinya masyarakat yang memilih itu berarti kan tahu kualitas dan mengapa tidak dijanjikan. Andai misalnya Mr. G itu dipilih jadi cawapres, kira-kira mampu nggak itu? Nek saya yakin mampu. Cuma masalahnya yang menentukan nanti adalah fakta yang memutuskan. Dan saya pesimis kalau dia dipilih. Soalnya umpama dengan Ganjar sama Gibran ini kan sama-sama nasionalis. Padahal seharusnya dari PDI itu kalau mau merangkul seperti pemilu-pemilu sebelum harus nasionalis, harus dengan Agama ya. Anies. Ya. Nah, kalau dengan Prabowo, saya mengkhawatirkan nanti koalisinya mereka terdiri dari partai-partai besar. Golkar yang harus mengusung ketuanya, ada PAN yang ketuanya dari luar Jawa, yang mungkin yang salah satu disebutkan oleh Pak Prabowo kemarin, bahwa ada salah satu calon wakilnya itu dari luar Jawa. Bisa. Nah, saya prediksinya kalau enggak Pak Zulkifli, ya Pak pakar hukum tata negara. Yusril. Pak Yusril. Yang dari luar Jawa. Kemudian yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Ngapa Timur. Mahfud aja?
Kalau Nah itu. Jadi kalau Gibran saya masih anu lah. Secara personal mungkin mampu, tapi Gibran harus bermain lebih lama dulu di kancah pemimpin daerah. Mungkin Ya. jadi gubernur dulu, mungkin jadi apa namanya naik level dulu. Ya jam terbang, betul. Kayak bapaknya Pak Joko itu saya bilang walaupun naik levelnya cukup fantastis ya, nggak nyampe 3 tahun gitu ya. Tak, tapi jalan dia itu on track, walaupun akselerasi, tapi on track. Kepala daerah naik. Ya, Wali walaupun kota. nggak lewat gubernur Jateng ya, dari wali kota Solo langsung ke pemilihan DKI. DKI itu kan fantastis itu kan menurut saya. Nek saya malah nggak masalah, dia harus step anu. Cuma secara nasional dia laku nggak di daerah lain? Itu Mungkin di Jawa Tengah dia Solo lah sekarang. Laku. Dan prestasinya secara peningkatan ekonomi bagus. Cuma nanti di daerah timur, daerah Sulawesi, Maluku, Irian Jaya sana laku nggak? Masalahnya ketika menang di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu sudah memenangkan pemilihan Ya. presiden secara jumlah. biasanya menarik sekali ya. Ini baru berapa menit, baru setengah main ini sudah panas sekali ya toh. Tapi saya kira kita harus rehat sejenak karena kita harus nyumet tutut break dulu. karena kita harus memberikan waktu bagi sponsor kita. Salah satu adalah Tuan Mars, ya sponsor kita. Oke, teman-teman pemirsa PBB TV, silakan tetap pantengin PBB TV. Kita akan kembali lagi di Kritis Politik tentang siapa cawapres untuk baca pres yang sudah. Oke. Ini bakunya